Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaula muda, serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita hari ini. Hari ini kita masih diberi kemampuan untuk berjalan. Kita masih diberi kemampuan untuk melihat. Kita masih diberi kemampuan untuk mendengar. Kita masih diberi kemampuan untuk berpikir bahwa sesungguhnya apa yang kita usahakan di dunia ini adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, dan yang memelihara seluruh jagat raya beserta isinya. Hari ini kita bisa berjalan dengan kaki kita, kita bisa melihat dengan mata kita, kita bisa mendengar dengan telinga kita, dan berpikir dengan otak kita. Sesungguhnya semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, kemudian kita menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini. Sesungguhnya semua ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hari ini hadirin yang Allah SWT, ketika kehidupan masih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang melapangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita berpikir apakah kehidupan kita ini sudah benar di relnya, di rule-nya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki yang halal sesuai dengan perintah-perintah Allah. Tidak ada perkara-perkara yang dilanggar. Apa yang kita makan adalah perkara-perkara yang halal. Apa yang kita kerjakan adalah perkara-perkara yang halal. Maka selagi hayat masih dikandung badan, kita masih diberi kesempatan, kekuatan. Inilah masanya untuk kita merevisi semua yang sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang amat berat yang telah terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah banyaknya praktek-praktek riba. Praktek-praktek yang sesungguhnya dilarang dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa kita sadari, begitu banyak orang telah terlibat dalam usaha-usaha riba ini. Maka ini perlu kita pikirkan lagi bagaimana kita mau meluruskan cara pandang kita atas perkara yang sangat penting ini. Jangan sampai kita ini terlena, jangan sampai kita ini lupa bahwasanya kita telah berbuat kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Aku menghalalkan jual beli
mengharamkan riba. Apabila hari ini ada orang meminjam uang, tapi ada pengembalian lebihnya, maka yang dikatakan sekarang ini sebagai bunganya, nilai tambah daripada pinjaman tersebut, itulah sesungguhnya riba. Dan ini sudah terjadi dalam banyak sendi kehidupan kita hari ini. Ini yang perlu kita reformasi. Bagaimana kita ketika hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bertobat kepada Allah SWT, untuk melakukan hijrah. Terkadang kita takut atas rezeki ini, padahal sesungguhnya rezeki ini sudah diatur oleh Allah SWT. Kita takut kehilangan kemapanan, kita takut kehilangan gaji, kita takut kehilangan pendapatan, kita takut mendapatkan hasil daripada pekerjaan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita mencari makan, bagaimana kita membiayai seluruh kehidupan kita kalau kita tidak bekerja. Tapi ketika itu ada unsur-unsur yang haram, walaupun kita tidak makan, walaupun kita susah, tinggalkan. Pasti Allah tidak akan mencelakai, pasti Allah tidak akan menghakimi, menyiksa orang-orang yang sudah berusaha untuk tegar, untuk kuat mencari perkara-perkara yang halal. Pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan Allah kirimkan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk meluruskan cara pandang, cara kehidupannya dengan rezeki-rezeki yang halal. Maka di yang SWT, kita harus berpikir jelas, harus berpikir kuat lagi untuk berusaha bagaimana ini dapat kita laksanakan, bagaimana ini dapat kita jalankan. Kita harus meyakini diri kita bahwasanya rezeki ini sudah diatur oleh Allah SWT. Hari ini kita mau kehidupan kita baik, tapi kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya yang kita cari ini adalah keberkahan. Banyak tapi tidak berkah, maka tidak bermanfaat. Tapi sedikit kalau dia berkah, maka dia mampu mencukupi, mampu menyelesaikan urusan-urusan kita. Inilah yang mau kita cari. Bagaimana kehidupan kita ini baik, bagaimana ketenangan dalam kehidupan kita ini bisa kita rasakan. Hari ini orang mencari kesenangan, tapi tidak mencari ketenangan. Mereka senang secara fisik, tapi tidak tenang secara batin. Banyak terjadi. Inilah yang harus kita pikirkan lagi. Bagaimana kehidupan kita ini mau selamat, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Orang hanya berpikir tentang masa depan dunianya saja, tapi tidak berpikir tentang bagaimana masa depan akhiratnya. Dunia yang kita tunggu ini, kehidupan yang kita jalankan hari ini adalah ujian buat kita. Saatnya kita beramal di dunia, tapi nanti di akhirat amal tidak ada lagi. Semua akan diperhitungkan. Ketika semua dijalankan dengan ketakwaan, maka selamat. Tapi ketika semua dijalankan tanpa ketakwaan, ini yang akan menjadi masalah di akhirat nanti. Untuk itu kita perlu renung lagi, kita perlu pikir lagi, bagaimana kita berusaha mencari rezeki yang halal, rezeki yang terhindar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bekerja untuk perkara yang haram, maka kita mendapatkan hasil, tapi kita tidak selamat di akhirat. Kita hanya selamat di dunia, tapi tidak selamat di akhirat. Padahal dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan perkara yang pasti bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah selama-lamanya. Dan setiap kita ini akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Yang abadi dan abadi adalah di akhirat. Orang yang hanya sekedar menyelamatkan perutnya, hanya sekedar menyelamatkan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papannya, tapi tidak berpikir apakah yang dia gunakan ialah perkara-perkara yang benar dan halal, maka nanti di akhirat dia akan merasakan kesusahan yang selama-lamanya. Susah di dunia karena meninggalkan perkara yang halal, maka kesusahan itu adalah kesusahan yang sementara. Tapi ketika kita meninggalkan perkara yang haram, kemudian kita merasa susah, kita akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di akhirat nanti. Hadirin yang SWT, inilah usaha kita hari ini, bagaimana kita mewujudkan masa depan akhirat kita yang baik. Kalau untuk perkara dunia, maka dunia ini akan kita tinggalkan.
Dunia ini akan binasa. Pangkat, jabatan, kehebatan, kegagahan, kegantengan, semua kehidupan yang mewah, itu semua akan ditinggalkan. Karena sesungguhnya itu adalah fata morgana. Itu adalah hanya sekedar cerita-cerita yang kemudian akan tinggal cerita saja. Walaupun pangkat kita tinggi, jabatan kita tinggi, pangkat kita panjang bermeter-meter, profesor, doktor, jenderal, PhD, DR, SSE sampai 10 meter ketika orang menulis namanya. Tapi ketika cara-cara kehidupan kita ini adalah cara-cara yang haram, maka kehebatan kita di dunia ini tidak akan mampu menyelamatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Allah tidak pandang itu. Yang Allah pandang adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sejauh mana kita sungguh-sungguh di jalannya, sejauh mana kita berusaha mencari ridha Allah, inilah yang Allah akan pandang. Walaupun dia itu hanya seorang yang tidak terkenal, tidak punya gelar, yang hanya tinggal menumpang, menyewa. Tapi ketika dia kembali kepada Allah SWT, menghadap kepada Allah SWT dengan membawa ketaatan dan ketakwaan, maka dialah orang-orang yang akan diselamatkan nanti di akhirat. Kita butuh ini, hadirin sekalian. Inilah yang perlu kita usahakan lagi dan lagi. Bagaimana kita berjuang dalam kehidupan ini untuk perkara-perkara akhirat kita yang pasti. Bagaimana kita belajar dan belajar sampai kita bisa menyempurnakan iman kita. Karena kesempurnaan atas perkara dunia, tapi meninggalkan kesempurnaan atas perkara akhirat, maka kesempurnaan dunia kita ini tidak akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kita punya cukup harta di dunia, tapi kita tidak punya cukup amal untuk kita sembahkan, kita serahkan, kita tunjukkan di akhirat nanti. Maka kesempurnaan dunia yang kita miliki ini akan menjadi sia-sia, dan semua orang akan menyesal. Berapa banyak orang yang hari ini sudah di dalam kubur, kemudian mereka menyesal dan minta dikembalikan ke dunia. Tapi Allah katakan sudah terlambat. Untuk itu hadirin saudara, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua bagaimana berpikir lagi, selagi hayat masih dikandung badan, selagi kesehatan kita ini masih diberikan, selagi mata kita masih bisa melihat, selagi tangan kita masih sempurna untuk digerakkan, selagi kaki kita untuk mampu dilangkahkan, selagi badan kita ini, fisik kita ini mampu kita fungsikan. Untuk itu kita segera berpikir, segera hijrah, segera meniti jalan yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, untuk berpikir bagaimana memperbaiki iman kita, ubudiyah kita, muamalah, muasyarah kita, dan akhlak kita. Sehingga hari ini perlu kita pikirkan lagi bagaimana kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Di antaranya adalah bagaimana kita meninggalkan riba, meninggalkan perdagangan yang tidak baik, meninggalkan permainan timbangan, meninggalkan kebohongan, penipuan, ketidakjujuran dalam berdagang, bertransaksi. Karena itu semua kalau kita tidak jalankan dengan baik, ini akan jadi masalah di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Bagaimana semangat ini terus kita suarakan. Semoga Allah SWT meridhoi kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.